CSIS mengatakan isu penundaan pemilu digerakkan kelompok terorganisir, sistematis, dan harus dianggap serius. Dan ini untuk menggoyang Jokowi. Sulit untuk nggak melihat keputusan pengadilan Jakarta Pusat ya sebagai bagian dari, dengan segala hormat, kelompok-kelompok yang memang menginginkan pemilu ditunda. Kelompok-kelompok ini bisa terorganisir secara rapi, bisa loosely organized, nggak terlalu terorganisir, tetapi tujuannya sama, yaitu pemilu 2024 ditunda. Banyak hal yang sudah dilakukan, tetapi hari ini kelompok ini masuk lewat pintu pengadilan, memainkan isu-isu yang tujuannya itu adalah untuk menunda pemilu 2024. Iya, pertama putusan itu sebenarnya bukan kompetensinya peradilan perdata ya. Itu harusnya kompetensi pengadilan tata usaha negara. Karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutus sesuatu yang bukan kompetensinya. Walaupun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sendiri memiliki alasan dia punya kompetensi, tapi secara kasat mata sebenarnya apa yang diputuskan khususnya mengenai penundaan pemilu adalah sama sekali bukan kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan adanya putusan PN Jakarta Pusat ini, itu sama sekali tidak berpengaruh kepada tahapan pemilu 2024 yang sudah berjalan. Putusan ini adalah putusan yang satu, tidak bisa dieksekusi, yang kedua, putusan yang sudah diputuskan oleh KPU akan di-challenge kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sehingga Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Nuri Oktariza mengatakan sulit untuk tidak melihat keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakpus terkait penundaan pemilu menyangkut perkara Partai Prima sebagai bagian dari kelompok-kelompok yang menginginkan pemilu 2024 ditunda. Kelompok-kelompok yang ingin pemilu 2024 ditunda, kata dia, bisa saja terorganisir secara rapi, namun bisa juga tidak terlalu terorganisir. Namun demikian, kata dia, tujuan kelompok tersebut sama, yaitu pemilu 2024 ditunda. Jauh sebelum putusan PN Jakarta Pusat tersebut, kata dia, ia melihat adanya indikasi mobilisasi atau orkestrasi dalam memainkan isu-isu yang tujuannya untuk menunda pemilu 2024. Ia mencontohkan misalnya, ada yang ingin masa perpanjangan presiden 3 periode, ada yang minta amandemen konstitusi, ada yang minta mengembalikan GBHN, ada yang memobilisasi ribuan kepala desa untuk menambah masa jabatan kepala desa, dan juga ada yang meminta agar gubernur di seluruh provinsi ditunjuk oleh DPRD dan bukan untuk rakyat. Hal tersebut disampaikan Nuri Oktariza dalam CSIS Media Briefing yang bertajuk menanggapi putusan PN Jakarta Pusat nomor 757 memastikan pemilu tepat waktu di auditorium CSIS Gedung Pakarti Center Jakarta Pusat. Jadi saya melihat ini digerakkan oleh kelompok yang relatif terorganisir, sistematis, dan juga semakin kesini harus dianggap serius, kata Nuri. Siapa mereka? Ya mungkin nggak perlu dibuka di sinilah, tapi sebetulnya relatif gampang untuk dilacak jejak sosial medianya. Sambung Nuri mengatakan sulit untuk mengatakan secara pasti siapa mereka meskipun jejak digitalnya bisa dilacak. Namun demikian, kata dia, kelompok-kelompok tersebut digerakkan oleh orang yang dekat dengan kekuasaan, punya akses dengan kekuasaan, dan punya sumber daya untuk menggerakkan isu-isu yang dimainkannya. Tetapi paling tidak, kita tahu bahwa ini pasti digerakkan oleh orang yang dekat dengan kekuasaan, punya akses entah itu secara langsung atau nggak langsung dengan kekuasaan, dan pasti mereka punya resource untuk menggerakkan ini semua, kata Nuri. Ia juga melihat semakin mendekat ke tahun politik, dinamika yang terjadi akibat isu-isu tersebut kemudian dijadikan komoditas untuk political bargaining. Sependapat dengan pengamat ini, Komisi 3 DPR RI meminta Mahkamah Agung atau MA untuk memutasi 3 hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakpus yang memerintahkan KPU untuk menunda pemilu 2024. Ketiga hakim itu yakni T. Oyong, Domingus Silaban, dan juga Bakri. Permintaan agar MA memutasi Oyong CS disampaikan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Adis Kadir. Menurutnya, ketiga hakim tidak pantas bertugas di PN Jakarta Pusat. Hakim seperti itu sebaiknya jangan tempatkan di PN sekelas Jakarta Pusat.
Hakim semacam ini ditugaskan di luar Jawa saja, kata Adis lewat pesan elektroniknya kepada akurat.go.id. Politisi Golkar ini mengatakan putusan ketiga hakim menghukum KPU untuk menunda pemilu atas gugatan masalah verifikasi Partai Prima membuat gaduh publik. Hal tersebut menjadi alasan Adis untuk meminta MA untuk menugaskan mereka keluar Pulau Jawa. Jadi memang bikin gaduh masyarakat dan kurang peka dan tidak peka terhadap kondisi negara. Bahkan sudah membuat kegaduhan yang baru. Selain itu, Adis menyampaikan Komisi Hukum DPR berencana memanggil pihak MA untuk mengklarifikasi terkait putusan PN Jakarta Pusat tersebut dalam waktu dekat ini. Adis menilai keputusan yang dikeluarkan Oyong CS itu melampaui kewenangannya. Pasalnya, hal tersebut merupakan ranah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PT-UN bersama penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP, dan juga DPR. Saya kaget loh pas dengar Hakim PN Jakarta Selatan memutuskan hanya untuk mengabulkan gugatan salah satu parpol masalah verifikasi sampai bahkan memerintahkan KPU menunda pemilu, ujarnya. Menurut dia, putusan PN Jakarta Pusat terkait gugatan Partai Prima terhadap KPU merugikan partai lain dan mencoreng demokrasi. Meskipun putusan tersebut belum inkrah karena KPU masih bisa banding. Ya, seangkarut hukum di negeri ini bertambah kusut. Dalam gugatannya, Partai Prima merasa dirugikan oleh KPU dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik yang ditetapkan dalam rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu. Sebab akibat verifikasi KPU tersebut, Partai Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual. Partai Prima mengaku mengalami kerugian imaterial yang mempengaruhi anggotanya di seluruh Indonesia akibat tindakan KPU. Karena itu Partai Prima pun meminta PN Jakarta Pusat untuk menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024 selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan dan 7 hari sejak putusan dibacakan. KPU pun akan menempuh upaya hukum banding terhadap putusan ini. Ya, KPU RI akan banding atas putusan PN Jakarta Pusat. KPU tegas menolak putusan PN tersebut dan mengajukan banding, kata Idam saat dihubungi pada Kamis 2 Maret. Sementara itu, partai politik atau parpol juga bereaksi keras atas putusan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat itu. Politikus Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Mardani Alisera mengatakan jika putusan tersebut tak bisa menghalangi KPU untuk melaksanakan tugasnya dan melanjutkan tahapan pemilu hingga ditunaikan pada 14 Februari 2024. Musababnya, kata Mardani, gugatan Partai Prima adalah gugatan perbuatan melawan hukum alias PMH yang menyatakan partai pimpinan Agus Jabu Priyono ini dirugikan secara perdata. Namun Mardani menyebut partai lain tidak merasa demikian. Selain itu, Mardani menyebutkan surat keputusan yang dikeluarkan KPU mestinya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara alih-alih Pengadilan Negeri yang seharusnya diperiksa dan diutus oleh PT-UN bukan wilayah PN, kata Mardani saat dihubungi pada Kamis kemarin. Sementara itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menegaskan dirinya menolak penundaan pemilu 2024. Lewat Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Megawati mengatakan jika Mahkamah Konstitusi sudah menolak judicial review terhadap perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu, kata Mega, mestinya juga menjadi rujukan. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cuma cari sensasi yang berlebihan dengan memutus penundaan pemilu 2024. Kata Mahfud MD, Pengadilan Negeri tidak punya wewenang untuk menunda pemilu 2024 hanya karena gugatan dari salah satu partai. Hal itu Mahfud MD tuliskan usai viral vonis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyebut KPU bersalah atas gugatan Partai Prima sehingga harus menunda pemilu. Vonis itu dinilai Mahfud MD sebagai sensasi yang berlebihan. Pasalnya, vonis itu jelas salah karena KPU tak bisa digugat secara perdata. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membuat sensasi yang berlebihan. Masa KPU divonis kalah atas gugatan sebuah partai dalam perkara perdata oleh Pengadilan Negeri? Tulis Mahfud MD di akun Instagramnya. Mantan Ketua MK itu menjelaskan bahwa logikanya, vonis tersebut terkesan memancing kontroversi agar bisa mengganggu konsentrasi menuju pemilu 2024. Mahfud MD meyakini putusan PN Jakarta Pusat itu dipolitisir seakan-akan vonis tersebut benar adanya.
Ya bisa saja nanti ada yang mempolitisir seakan-akan putusan itu benar, ujarnya.